sini ada tugas kedua, fungsi dan grafik. Fungsi komposisi ada dua ya, dua macam. Oke, next. Pertama, fungsi. Fungsi itu apa sih? Fungsi dalam matematika adalah hubungan atau relasi antara dua himpunan, di mana setiap elemen dari himpunan pertama domain dipasangkan dengan tepat satu elemen dari himpunan kedua kodomain. Fungsi disebut juga pemetaan. Jadi contoh nih, di sebelah kanan bawah ini kan ada dua contoh ya, ada yang bagian A domain dan yang B kodomain. Jadi untuk domain bisa dikatakan fungsi itu kalau setiap himpunan yang ada di domain itu punya pasangan di kodomain gitu. Tapi untuk kodomain dia itu nggak selalu punya pasangan. Jadi kayak contoh yang ini, yang B kan dia nggak ada pasangannya ya. Jadi pasangannya cuma 1 ke C, 2 ke D, 3 ke A gitu ya. Dan untuk penyebutannya itu kalau untuk hubungan dari domain ke kodomain itu bisa kita bilang relasi ya, relasi atau fungsi gitu ya. Jadi kalau ini A dan B berarti fungsi fungsi memetakan A ke B gitu ya, fungsi memetakan A ke B kayak gitu ya. Oke, next. Unsur-unsur dalam fungsi itu ada 3. Ada domain, yang tadi domain itu yang bulatan pertama ya A. Domain itu himpunan semua nilai input yang dapat diterima oleh fungsi. Ini adalah himpunan asal atau sumber dari nilai X. Kemudian ada kodomain, himpunan semua nilai kemungkinan output, namun tidak semua elemen dalam kodomain harus dihasilkan oleh fungsi. Range atau daerah hasil, himpunan nilai-nilai yang benar-benar dihasilkan oleh fungsi. Range adalah bagian dari kodomain. Oke. Di sini ada contoh, ada domain ada 3 himpunan, 1, 2, 3, terus kodomain ada 7 himpunan ya. Jadi domain daerah asalnya bisa kita sebut DF 1, 2, dan 3. Kemudian DF bisa dibilang juga X sebagaimana dia X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3, karena dia cuma 1, 2, dan 3 ya. Jadi lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3, lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Kemudian ada kodomain daerah kawan ya. Untuk daerah B itu bisa kita sebut KF. KF-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 sampai 7. Penyebutannya juga bisa dibilang Y sebagaimana dia Y lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 7, karena dia cuma 1 sampai 7 kayak gitu. Kemudian range, untuk range-nya daerah hasilnya itu ada 3, 5, dan 7. Penyebutannya bisa dibilang juga Y sebagaimana dia Y lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 7. Oke, next. Sifat-sifat fungsi ada 3 ya. Pertama, fungsi injektif satu-satu ya. Jadi setiap elemen B memiliki tepat satu elemen dari A, dan anggota B tidak harus habis disebut fungsi injektif. Jadi kalau misalnya himpunan A nih dia punya pasangan semua di B, tetapi B-nya nggak habis, itu nggak apa-apa ya. Itu bisa dikatakan fungsi injektif. Kemudian ada fungsi surjektif. Nah, untuk fungsi surjektif, jika setiap elemen B memiliki pasangan di A, disebut fungsi surjektif. Jadi, kalau fungsi surjektif itu untuk himpunan A-nya itu habis, punya pasangan semua, dan himpunan B-nya juga punya pasangan semua, itu disebut fungsi surjektif gitu ya. Meskipun, contoh, kalau misalnya himpunan A itu ada 4 ya, himpunan A ada 4, tetapi untuk himpunan B-nya ada 3, itu punya pasangan semua gitu ya. Himpunan A punya pasangan masing-masing 1 ke himpunan B gitu ya. Karena untuk syarat fungsi itu kan berpasangan tepat 1 ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk himpunan B-nya itu dia punya pasangan lebih dari 1 gitu ya. Itu bisa disebut fungsi surjektif atau onto. Kemudian untuk bijektif, korespondensi 1-1 ya. Bijektif itu sebenarnya kalau misalnya diinjektif, maksudnya kalau misalnya di himpunan itu tuh dia memenuhi setiap kriteria dari fungsi injektif dan surjektif, itu bisa dikatakan fungsi bijektif gitu ya. Jadi jika setiap anggota A mempunyai peta hanya 1 di B, demikian juga sebaliknya disebut fungsi bijektif. Nah, next, ini contohnya. Untuk contohnya ya. Nah, untuk bijektif itu dia punya pasangan semua ya, Terus untuk injektif bisa dilihat, untuk injektif
seperti itu. Kemudian untuk surjektif juga seperti itu gitu ya. Oke, next, jenis-jenis fungsi. Nah, di sini pertama ada fungsi konstan atau fungsi tetap. Fungsi konstan atau tetap itu apa sih? Jadi suatu fungsi di mana fungsi f memetakan a ke b disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan gitu ya. Contoh, fx sama dengan 3. Berarti x-nya itu fx-nya itu 3 gitu ya. Daerah domain, contoh ini, daerah domainnya x sebagaimana dia x lebih dari minus 3 kurang dari 2 ya. Kemudian untuk grafiknya itu seperti itu, jadi garisnya dia lurus ya. Garisnya dia lurus konstan, lurus sejajar dengan sumbu x. Dan dia karena untuk di contohnya itu fx sama dengan 3, jadi untuk garisnya itu tepat di 3 gitu ya. Tepat di 3, lurus sejajar garis sumbu x ya, sejajar sumbu x. Dan untuk domainnya itu x lebih dari negatif 3 kurang dari 2 gitu ya. Jadi untuk domainnya udah ditentukan. Kemudian yang kedua ada fungsi linear. Fungsi linear itu suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0. A dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Contoh, diketahui fx sama dengan 2x plus 3. Gambar grafiknya seperti itu ya, seperti di gambar ya. Jadi kita buat dulu tabelnya 2x plus 3, x-nya kita kasih contoh 0 dan negatif 1,5 ya, 1,5. Terus untuk fx-nya ada 3 dan 0 gitu ya. Untuk garisnya itu garis lurus ya. Oke, kemudian ada fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat ya. Ini bukan ax kali 2 tapi ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Contoh, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 2x minus 3 gambar grafiknya. Nah, ini ada penjelasannya ya. Di sini ada penjelasannya. Untuk pertama ada fx, ini kita rumus dulu, rumusnya kan fx x kuadrat plus 2x minus 3 ya. Kemudian kita masukkan, coba kita ambil, ini kan ada 3 titik ya, minus 4, terus ada minus 1 dan 2 ya. Kita coba masukkan ke dalam rumus hitungan. Untuk f minus 4 itu kita dapat hasil 5 gitu ya. Jadi f minus 4 sama dengan negatif 4 kuadrat plus 2 kali negatif 4 minus 3, jadi 16 plus negatif 8 minus 3 ya. Hasilnya ini kan 16 plus negatif 8 jadinya 16 dikurangi 8 ya. 16 dikurangi 8 dikurangi 3, jadinya 8 kurangi 3, 5. Kemudian ada yang negatif 1. F negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat plus 2 kali negatif 1 minus 3 ya. Hasilnya negatif 4 ya. 1 ditambah negatif 2 dikurangi 3 gitu ya. Berarti 1 dikurangi 2 hasilnya negatif 1 dikurangi 3 jadi negatif 4 gitu ya. Kemudian untuk yang titik yang ketiga itu ada 2 ya, f2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 plus 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 3 gitu ya. Jadinya f2 sama dengan 4 ditambah 4 dikurangi 3, f2 sama dengan 5. Oke ya. Jadi untuk grafiknya itu parabola ya. Oke, next. Oke, ada fungsi identitas ya. Fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi ditetapkan pada dirinya sendiri gitu ya. Contoh nih, diketahui suatu fungsi yang didefinisikan fx sama dengan x. Carilah f-2, f0, f1, f3 dan gambarkan grafiknya. Oke. Jadi untuk f negatif 2 itu hasilnya negatif 2, f0 ya hasilnya juga 0, f1 ya hasilnya juga 1, f3 ya hasilnya juga 3 gitu ya. Jadi untuk gambar grafiknya itu miring ya ke atas ya, miring ke atas karena ini domainnya nggak ditentuin, jadi dikasih tanda panah gitu ya. X sama dengan Y. Oke, jadi kalau misalnya negatif 2 ya negatif 2, negatif 1 negatif 1, 1 jadi 1, 0, 0, 3 ya 3 gitu ya. Karena mau diapain juga
karena fx sama dengan x, mau angka berapapun yang dimasukkan pasti angkanya bakal sama gitu ya untuk jawabannya gitu. Itu grafiknya pasti bakal tegak lurus. Bukan tegak lurus. Miring ya 45 derajat. Oke, kemudian ada fungsi tangga. Suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Ini ada contohnya. Kemudian tentukan nilai dari f-2, f0, f3, dan f5. Untuk f-2 sesuai dengan contoh yang di atas. Kalau misalnya -2 itu kan di sini nih, itu fx bernilai -1 jika x kurang dari sama dengan -1. Nah, di sini f-2 berarti itu kan kurang dari -1 ya. Jadi untuk nilainya, untuk hasilnya itu -1. Kemudian untuk f0 bernilai 0 jika x lebih dari -1 kurang dari sama dengan 2. Sedangkan f0 itu kan di antara -1 sampai ke 2 ya, di antara -1 sampai 2 itu kan ada f0 ya. Jadi untuk hasil f0 nya sama dengan 0 karena fx 0 gimana sih jelasinnya ya, agak susah sih. Apa sih namanya ya, bernilai. Oke. Jadi untuk f0 fx bernilai 0 jika jika x lebih dari -1 kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Jadi untuk f0 ini hasilnya dia 0 karena 0 itu diantara -1 dengan 2 gitu ya. Kemudian ada f3 itu sesuai dengan aturan yang di atas bernilai 2 jika x lebih dari 2 kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Karena 3 itu kan berada di antara 2 dan 4 gitu ya. 2 dan 4 itu ada angka 3 di situ ya. Ada 3 itu di antara 2 dan 4 gitu ya intinya. Jadi untuk hasilnya 2 karena bernilai 2 jika x lebih dari 2 kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Karena 3 di antara 2 dan 4 jadi untuk jawabannya itu 2 gitu ya. Kemudian ada f5 di sini hasilnya 3. Kenapa 3 gitu ya? Karena fx bernilai 3 jika x lebih dari 4. Karena 5 itu lebih dari 4, maka hasilnya 3 gitu ya. Sesuai dengan aturan yang ada di sini. Gitu. Kemudian next. Fungsi modulus. Suatu fungsi fx disebut fungsi modulus mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Ya. Contoh fx sama dengan x jika x lebih dari sama dengan 0 dikurang x jika x kurang dari 0 gitu ya. Untuk gambarnya seperti yang di samping gitu ya. Oke, kemudian ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku f negatif x sama dengan negatif fx gitu. Kemudian ada fungsi fx disebut fungsi genap apabila berlaku f negatif x sama dengan fx gitu ya, positif ya. Jika f negatif x tidak sama dengan negatif fx, maka fungsi ini tidak genap dan tidak ganjil. Jadi kalau sudah nggak sama, maka bukan termasuk fungsi ganjil atau fungsi genap gitu ya. Untuk contoh, tentukan fungsi fx di bawah ini termasuk fungsi genap, fungsi ganjil atau tidak gitu ya. Contoh yang pertama, fx sama dengan 2x kuadrat plus x. Yang kedua, fx 3x pangkat 4 minus 2x kuadrat minus 2. Fx sama dengan x kuadrat minus 8x. Jawabannya, f negatif x sama dengan 2 min x pangkat 3 dikurangi x sama dengan negatif 2x pangkat 3 dikurangi x sama dengan negatif 2x pangkat 3 plus x sama dengan negatif fx. Berarti merupakan fungsi ganjil. Kemudian ada fx sama dengan 3 minus x pangkat 4 minus 2x kuadrat minus 2
dikurangi 2 minus x kuadrat dikurangi 2 sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat sama dengan 2. Tuh, hasilnya fx ya, berarti merupakan fungsi genap gitu ya. Fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 8 dikurangi 8 negatif x sama dengan x kuadrat plus 8x tidak sama dengan negatif fx. Fungsi f negatif x tidak sama dengan fungsi fx ya, dan f negatif x tidak sama dengan fungsi negatif fx. Jadi fungsi fx ini tidak genap dan tidak ganjil. Oke ya. Oke, next, fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini bahasan kedua ya. Fungsi komposisi itu apa sih? Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi ya. Jadi ada dua fungsi dalam, ada apa sih namanya ya? Ada lebih dari satu fungsi gitu ya nih, ada lebih dari satu fungsi. Ketika ada satu fungsi kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru gitu. Jadi penggabungan dari dua fungsi. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalnya ada fungsi fx dan gx. Nah, fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dikatakan oleh fungsi gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx, dilanjutkan oleh fungsi fx ya. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan dibaca komposisi atau bundaran gitu ya. Next, contoh fungsi komposisi, misalnya ada fungsi fx dan gx, maka fungsi komposisi yang dapat dibentuk dari fx dan gx adalah satu, f bundaran g x gitu ya. F bundaran gx dapat dibaca fungsi f komposisi g atau f bundaran g yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Jadi fungsi g-nya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan dalam fungsi f, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. F bundaran gx sama dengan f dalam kurung fungsi gx gitu ya. Next, yang kedua, g bundaran f gitu ya. Fungsi g komposisi f, g bundaran fx dapat dibaca fungsi g komposisi f atau g bundaran f, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Kalau g bundaran f yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi f-nya gitu ya. Fungsi f-nya pokoknya dikerjakan dari belakang. Misalnya g-nya belakang berarti fungsi g-nya dulu yang dikerjakan. Kalau misalnya fungsi f-nya yang di belakang berarti fungsi f-nya yang dulu yang dikerjakan gitu ya. Kemudian dilanjutkan atau dimasukkan dalam fungsi g sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. G bundaran fx sama dengan g dalam kurung fungsi fx gitu ya. Oke, next. Sini saya ambil contoh dari ruang guru ya. Dari gambar di samping dapat kita peroleh jika f memetakan A ke B ditentukan dengan rumus fx dan g memetakan A ke B ditentukan dengan rumus gx, maka hasil dari f komposisi g adalah hx sama dengan g bundaran fx sama dengan g dalam kurung fungsi fx gitu ya. Next. Oke, kemudian ada sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, sifat-sifat fungsi komposisi bisa dilihat di bawah ini. Ada tidak komutatif, asosiatif, dan memiliki fungsi identitas gitu ya. Oke, next kita langsung ke soal aja. Contoh soal ya. Contoh soal fungsi komposisi. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan 3x minus 7. Maka f bundaran gx adalah pembahasan nih. Diketahui fx 2x plus 5, gx-nya 3x minus 7 ya. Ditanya f bundaran gx hasilnya berapa gitu ya. Untuk jawabannya f bundaran gx sama dengan f gx ya, sama dengan 2 dikali g fungsi gx plus 5 sama dengan 2 dikali 3x plus minus 7 plus 5 gitu ya. Terus kita kalikan 2 dikali 3x minus 7 itu hasilnya 6x dikurangi 14 ditambah 5 ya, hasilnya 6x dikurangi 9, 6x minus 9 ya. Jadi untuk f bundaran gx sama dengan 6x minus 9 gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk materi apa ini? Untuk materi fungsi dan grafik. Jujur sebenarnya masih banyak yang belum saya pahami. Tapi ya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.